Distributed income, apa buktinya kalau mau jadi kaya bisa tanpa jadi pengusaha? Bisa mengerjakan apa saja sesuai profesi, tapi bisa kaya raya? Ini merupakan salah satu topik pembahasan pada sebuah acara kewirausahaan yang saya hadiri di sebuah kota di Jawa Timur, yang diikuti ratusan peserta mahasiswa. Pembawa acaranya seorang penyiar radio yang kebetulan sempat beberapa kali mengundang saya menjadi narasumbernya, jadi jalannya pertanyaan di sana seakan siaran ulang saja. Pertanyaan ini mungkin juga ditanyakan banyak orang karena bekerja kantoran memiliki pemasukan yang terukur, sementara pengusaha pendapatannya bisa tidak terukur. Dengan sisi paradoks yang juga bisa minus, dalam kondisi minus maka mereka profesional yang memiliki penghasilan stabil membuat iri pewirausaha. Terkadang pewirausaha iri dengan banyaknya waktu yang para profesional bisa luangkan buat diri mereka dan keluarga mereka. Coba bayangkan, di hari Sabtu atau Minggu, banyak profesional dan kaum pekerja yang menikmati weekend liburan di mal, restoran, bercengkerama dengan keluarga, teman dan lain sebagainya. Sementara pemilik restoran atau warung malah sedang berkeringat siang malam bekerja, pewirausaha seakan tidak punya tanggal merah atau hari libur, seakan tidak punya batas waktu 24 jam alias atur-atur sendiri. Bagi sebagian orang itu merupakan kebebasan waktu, tapi bagi sebagian orang lagi itu merupakan tanggal biru, kerja terus-menerus tanpa jeda. Jujur, kalau mereka yang pekerja melihat kebebasan waktu, bagi pewirausaha itu jebakan. Itu bisa merupakan siksaan pekerjaan jangka panjang. Dan, kalau pengusaha belum merasakan siksaan kerja tanpa jeda maka ada dua kemungkinan. Pertama, mereka pengusaha yang baru mulai. Kedua, mereka pengusaha yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik dan tidak bisa mengelola tim dengan baik. Lalu di mana seorang woyek berada? Yaitu tadi, pengusaha yang masih struggle untuk bisa mengelola waktu dan mengelola tim dengan benar. Karena itulah, waktu saya selalu sempit. Untuk bisa berbagi di kampus seperti hari itu merupakan hal yang agak sulit. Saya harus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Harusnya tidak begitu kalau saya pandai mengelola waktu dan pandai mengelola tim. Jadi, menjawab pertanyaan sang pembawa acara tersebut tentang bagaimana menjadi kaya tanpa menjadi pengusaha, atau menjadi kaya dengan tetap seperti apa adanya, bagaimana jawabannya? Apakah seklise pengandaian, dengan memiliki medan harus magnet nanti uang datang? Apakah kita bervisualisasi, berimajinasi sukses, terus kita kaya? Apakah kita bersedekah terus kita diberi balasan oleh semesta, lalu jadi makmur? Semua jawaban itu mungkin ada benarnya. Tapi tidak melulu begitu. Bagi orang seperti saya adalah orang yang memiliki pendapat lain yang didapat dari pahit manisnya menjalani usaha, maka salah satu caranya adalah menambah jam kerja kita, work the extra miles. Sesuai dengan hukum alam, kalau seorang hidup semua dikaruniai 24 jam, semua sama, lalu kita mendedikasikan 10 jam untuk bekerja. Katakanlah dalam satu bulan Anda mendapatkan angka 10 juta rupiah, maka untuk mendapatkan 15 juta atau ekstra 5 juta, Anda juga harus bekerja ekstra. Kedengarannya tidak menyenangkan, bukan? Tapi begitulah hukum alam. Katakan Anda adalah pegawai swasta yang bekerja sebagai akunting, lalu ekstra milesnya apa? Misalnya ya, ini hanya contoh. Anda bekerja sambilan dengan menjadi tenaga akunting pada toko-toko di dekat rumah Anda. Tiap minggu Anda ambil seluruh bon transaksi penjualan dan pembelian, lalu Anda buatkan laporan keuangan bulanan dan Anda dibayar 1 juta per toko. Saya rasa banyak toko yang sanggup membayar 1 juta per bulan, tapi kalau bayar 5, 6 juta per bulan mereka memang tidak sanggup. Nah, taruhlah ada 5 warung yang mempercayakan keuangan mereka kepada Anda manfaatkan Sabtu dan Minggu untuk membuat laporan keuangan tersebut, itulah 5 juta rupiah ekstra miles Anda. Bisa saja para pemilik toko itu puas dengan kinerja Anda dan Anda jadi pembicaraan dari mulut ke mulut hingga akhirnya ada 40 toko yang menggunakan jasa Anda, artinya Anda dapat hasil dari ekstra miles sebesar 40 juta kalau Anda kerjakan sendiri, lalu Anda putuskan untuk mempunyai 2 asisten akunting junior, yang masing-masing Anda bayar 5 juta, maka Anda dengan beban pekerjaan yang berkurang, bisa mendapatkan 30 juta dari waktu yang Anda manage dan distribusikan. Jadi, kesimpulan apa yang ditarik dari jurus sederhana menjadi kaya? Salah satunya adalah menggeser centralized income menjadi distributed income. Jurus sederhana menjadi kaya? Salah satunya adalah menggeser centralized income menjadi distributed income. Generasi milenial cenderung optimistis karena mereka tidak merasakan zaman perang dan zaman kelaparan.